Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata. Bersama Pastor Apius Rupang, Gembala GBI Samarinda, Rayon 8. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, cerita ini bukanlah suatu dongeng, saudaraku, melainkan suatu peristiwa yang terjadi sebelum zaman Abraham. Saudaraku, kita lihat suatu penghukuman yang dilakukan Allah kepada manusia. Tak kalah pada saat itu manusia semakin jahat, dan Allah melihat kejahatan yang luar biasa atas setiap anak-anak manusia. Dan Allah pun pada akhirnya, saudaraku, memutuskan untuk melenyapkan manusia dari muka bumi ini, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman itu Allah hanya melihat Nuh dan keluarganya yang benar, saleh di hadapan Tuhan. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh, saudaraku, memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Nah, dan Tuhan pun, saudaraku, berbicara kepada Nuh. Tuhan berfirman, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tetapi dengan engkau, Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita lihat, karena iman dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat Nuh mempersiapkan batra, saudaraku, untuk menyelamatkan keluarganya, saudara. Saudaraku, kalau kita lihat karena iman, apa itu iman, saudara? Kalau kita lihat iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan, ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat batra, saudaraku, saya mau beritahu, ini suatu pekerjaan yang terlihat sangat bodoh, saudara. Kalau kita berada di zaman Nuh, saudaraku, kita pasti berpikir ini suatu pekerjaan yang terlihat sangat bodoh. Saudara, batra yang dibangun Nuh itu sangat besar dan membutuhkan waktu 120 tahun, saudaraku, untuk membuat batra itu, saudara. Saudaraku dikasih itu, saya percaya, saudara, ketika Nuh sedang membangun proyek penyelamatan, saya percaya, saudara, banyak orang yang mengejek-ngejek Nuh, bahkan mengolok-ngolok. Dan saya percaya Tuhan pun pasti dihina, diejek. Bahkan Tuhan dianggap suatu pribadi yang tidak ada, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya saat ini pun kita sedang membangun batra Tuhan, membangun batra penyelamat. Lalu batra apa, dengan cara apa, saudaraku? Saudaraku, Tuhan memberikan kita petunjuk melalui Yesus. Perhatikan, saudaraku, petunjuk melalui Yesus. Percaya kepada Yesus dan hiduplah di dalam Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, sesungguhnya kita sedang membangun batra keselamatan. Perhatikan, saudara, saya percaya di akhir zaman ini, saudaraku, seperti apa yang dialami oleh Nuh, demikian juga dengan apa yang kita alami sekarang ini. Kita sedang membangun batra keselamatan, saudaraku. Banyak orang mengejek Anda semua yang hidupnya sungguh-sungguh percaya dan hidupnya di dalam Yesus. Mungkin mereka berkata begini, saudaraku, untuk apa kamu rajin berdoa?
Tidak ada gunanya hidup beribadah kepada Tuhan. Maka mereka berkata, mana Tuhan? Mana Tuhan? Hidupku tetap berlangsung meskipun tanpa Tuhan. Bahkan saudaraku, mereka juga berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Kamu dibodohi. Betapa bodohnya engkau percaya kepada Yesus. Perhatikan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis berseru-seru saudaraku. Tak kalah saat itu ia sedang membaptis, dia berseru. Yohanes berkata begini, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Perhatikan saudara, kapan kerajaan Allah semakin dekat? Ketika Yesus hadir di muka bumi ini saudaraku. Perhatikan saudaraku, ketika Yesus hadir di muka bumi ini, dan tuman babak baru sedang dimulai. Waktunya sudah singkat saudara. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan Allah akan memisahkan antara kambing dan domba, gandum dan lalang. Orang yang percaya dan hidup di dalam Yesus dengan orang yang tidak hidup di dalam Yesus. Saudaraku, petunjuk batra penyelamat Allah sediakan melalui Yesus saudara. Percaya Yesus dan hidup di dalam Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Nu membuat batra saudara, tidak kelihatan tanda-tanda dari air bah itu. Bahkan saudaraku, ketika Nu bangun batra itu saudara, tidak ada hujan yang ekstrim yang turun pada saat itu. Tetapi lihat saudaraku, Nu tetap setia. Dia terus membangun batra. Meskipun tanda-tanda penghukuman belum terlihat, tetapi Nu percaya firman-Nya tidak pernah mengecewakan. Firman-Nya adalah kebenaran. Firman-Nya ya dan amin. Perhatikan saudaraku, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita buka kitab kita, Injil Matius pasal 16 ayat 1-4. Firman-Nya berkata, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus berkata tanda itu sudah kelihatan saudaraku. Tanda akhir dari kesudahan dunia. Perhatikan saudara, Yesus berkata tanda Nabi Yunus. Kalau kita melihat cerita ini saudara, Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Lalu setelah dia keluar, Yunus memberitakan kemusnahan kota Niniwe bila mereka tidak bertobat saudaraku. Dan saudaraku, tanda itu juga menunjukkan pada diri Yesus ketika dia mati 3 hari 3 malam. Lalu dia bangkit dan naik ke sorga. Lalu berkata, perhatikan saudara, aku segera datang, sebab babak baru sedang dimulai, yaitu kerajaan Allah sudah semakin dekat. Perhatikan saudaraku, mereka yang tidak percaya dan tidak hidup di dalam Yesus tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, dan mereka akan dibinasakan saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, persiapkanlah dirimu saudaraku pada bangun batra dalam hidup. Sudahkah engkau mempersiapkan batra dalam hidup? Sudahkah engkau siap menghadapi kehancuran dunia ini saudara? Waktunya semakin dekat. Dia segera datang. Saudaraku, dengan hidup dan percaya di dalam Yesus, janganlah engkau lagi hidup dengan dunia dan segala keinginannya dan dosa yang mendatangkan hukuman yang kekal. Saudaraku, bangun batra di dalam hidupmu, berhidupmu kepada Tuhan, dan Dia akan menyelamatkan kita semua, saya dan Anda para pendengar hari ini.
Bapa, dalam nama Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, mulai hari ini kami percaya Engkau Yesus Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami mau hidup dan percaya kepada Engkau. Kami percaya Engkau datang supaya kami diselamatkan. Dan hari ini kami percaya terjadi keselamatan di tengah-tengah kami. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya ingin membagikan pengalaman hidup saya yang terjadi sekitar tahun 2015, di mana saya mempunyai seorang pembantu yang baru. Setelah beberapa bulan dia bekerja di rumah, baru saya tahu ternyata dia hamil. Saya ingin mengusir dia, tetapi Tuhan berkata, "Jangan anakku, jangan. Kamu harus mengasihi dia dan kamu harus menolong anak itu." Akhirnya saya menampung Ince dan saya tidak memperkerjakan dia sebagai seorang pembantu. Saya menganggap dia sebagai anak saya sendiri. Akhirnya saya mengurus dari mulai bulan kedua sampai bulan ke-7 dan tiba-tiba dia ingin melahirkan karena prosesnya pada saat itu adalah prematur dan ternyata bayi yang dikandungannya adalah kembar. Dan pada saat dia mau melahirkan, saya bingung mengenai biaya, soal biaya. Karena pada saat itu pekerjaan saya yang benar-benar sulit dan saya harus diperhadapkan lagi dengan mengurus kedua orang tua saya yang sedang stroke di kursi roda. Dengan 3 orang anak yang saya hidup sebagai juga single parent. Pada saat itu saya membawa dia ke rumah sakit. Ternyata dokter bilang dia masih di pembukaan kedua dan harus menunggu lagi untuk sekitar 8 atau 10 jam lagi untuk bisa melahirkan normal. Tapi mungkin akan sesar, dibilang dokter. Saat itu saya berkata pada Ince, "Ince, tidak usah takut. Kita harus berdoa. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada." Akhirnya kami berdoa, benar-benar meminta kepada Tuhan. Tidak sampai 5 menit, bahkan 2 menit setelah kita selesai berdoa, air ketuban pecah dan bisa melahirkan normal. Dan di situ benar-benar saya melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Di situ saya bisa membantu melahirkan dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan pada Ince dan saya. Anda sudah mendengarkan siaran Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, GBI Samarinda Rayon 8. Informasi ibadah raya GBI Samarinda Rayon 8 dilaksanakan setiap hari.